Oke, baik. Yang pertama-tama saya dengan tim rekan saya Erasmus Nabil, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Fabio Teorae, Sarjana Hukum. Yang pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman media. Teman media begitu setia dalam mengawali perkara-perkara pidana, perdata, isu-isu hukum. Karena adanya media akan terjadi check and balancing, bahwa para penegak hukum tidak akan melakukan tindakan serta-merta karena diawasi oleh mata-mata yang hebat, itu yang bernama media. Apresiasi buat media. Nah, dalam hari ini kami dipanggil sebagai unmanning yang ketiga. Dalam posisi unmanning 1, 2 tidak pernah sampai kepada kami, baik turut tergugat saya atas nama Nia Daniati, klien Ibu Nia Daniati, maupun para tergugat, sama sekali tidak ada pemanggilan unmanning 1, 2. Lalu hal yang lain yang perlu diketahui oleh teman-teman, dalam perkara perdata, putusan itu tidak dihadiri oleh para pihak klien kami karena panggilan tidak pernah diterima oleh klien kami. Sehingga secara hukum klien kami tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mempertahankan hak-hak hukumnya, setidak-tidaknya memberikan hak jawaban. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, di dalam putusan perdata mencoba-coba menarik klien saya yang bernama Ibu Nia Daniati sebagai turut tergugat. Mencoba-coba ya. Sementara Ibu Nia Daniati, klien kami, tidak terlibat dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Memang secara struktur maupun sosial, si Ophelia adalah anak dari Nyonya Nia Daniati. Tetapi dia sudah besar, dia sudah punya suami, dan dia sudah punya anak. Dalam posisi hukum, dia tidak memiliki kewajiban menarik pihak lain untuk mempertanggungjawabkan hal yang bersifat perdata maupun pidana. Ini poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, ada isu-isu di luar yang mencoba melakukan upaya penyitaan atau mengkait-kaitkan harta yang dimiliki oleh klien kami Ibu Nia Daniati. Dan kami sampaikan secara tegas, dalam gugatan perdata itu dinyatakan obscure libel atau salah alamat yang melibatkan klien kami sebagai turut tergugat, apalagi menyita aset. Jangan bermimpi, jangan berharap bahwa klien kami yang bernama Ibu Nia Daniati kehilangan harta bendanya atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Bang, tapi menurut Bang Odi tadi bilang kenapa Nia Daniati ikut dilibatkan, karena memang ada di isi putusan bahwa Nia Daniati ikut terlibat di dalam perkara ini gitu loh. Ya, kita berbicara, saya mengkritis tentang putusan. Ya. Yang saya berbicara dalam poin 1, poin 2, dan poin 3 adalah putusan. Ini yang menjadi pertanyaan kami, adalah keunikan dalam perkara yang melibatkan orang lain tidak masuk dalam perkara pidana. Ini yang dianggap bahwa bisa diduga adalah peradilan yang sangat sesat. Nah, itu poin yang keempat. Di dalam putusan pidana terhadap Olivia dinyatakan kerugian 600 juta, tapi digugat 8,1. Ini kan menjadi tidak adil. Terbukti 600 juta, tetapi dalam gugatan perdata menjadi 8,1. Nah, ini kebetulan ada kuasa hukum dari Olivia akan menyampaikan kepada teman-teman media upaya apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya sebagai mempertahankan hak-hak hukum saudari Olivia. Tadi itu disampaikan katanya pertama Ibu Nia Daniati terlibat dan mengetahui, itu pertama. Dan kedua, ketika saya tanya aliran dana itu apakah ke OI semua langsung, itu sebanyak itu, iya katanya. Ya, yang kalau kita berbicara katanya itu versi, itu opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi faktanya di dalam persidangan, walaupun klien kami
Ibu Nia Daniati ditarik sebagai turut tergugat, tidak menjelaskan apapun tentang perbuatan melawan hukum yang harus dituntut baik secara perdata maupun pidana. Itu kata kuncinya di situ. Ditarik tapi tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang sehingga kewajiban 8,1 menjadi tanggung renten. Nah, ini sama sekali opini yang disampaikan pada dalam ruang publik itu sangat menjatuhkan citra klien kami, seolah-olah klien kami Ibu Nia Daniati ini terlibat dalam perkara ini. Namun secara faktanya memang tidak ada. Secara faktanya tidak ada. Baik itu secara bersama-sama melakukan secara sendiri, kata terlibat tadi. Kalau terlibat itu kita lihat ukurannya apa sih? Artinya harus masuk tindakan secara jelas di dalam satu tindakan perdata atau pidana. Begitu. Berarti Bu Nia sendiri tahu nggak sih Bang kegiatan Oli dan suaminya Bang dalam mengadakan atau merekrut calon CPNS ini Bang? Berdasarkan pernyataan dari klien saya, Ibu Nia Daniati, tidak tahu sama sekali. Karena kegiatan itu diadakan dalam kantor yang berbeda, yang jauh dari tempat tinggalnya dari Ibu Nia Daniati. Jadi tidak tahu sama sekali. Yang tahu setelah ada persoalan, dan ini akan ditanyakan kepada kuasa hukumnya dari Olivia. Mungkin lebih komprehensif penjelasannya. Tapi benar Bang, kalau pernyataan dari pihak anak udah ada pertemuan dari Mbak Dia sama Oi untuk segera Oi menyelesaikan semua permasalahan ini gitu. Seorang ibu pasti memberikan himbauan kepada anaknya. Itu kan dalam konteks moral, bahwa apa yang Anda perbuat dan Anda harus bertanggung jawab. Mulailah bekerja, dan kalau bisa apa yang Anda miliki, Anda punya hasil dari gaji dan bisa membayar cicil kepada pihak-pihak itu berdasarkan putusan. Tetapi perlu dicatat sekarang ini, kita mau menggunakan putusan pidana atau menggunakan putusan perdata. Karena di dalam putusan pidana 600 juta, tapi dalam putusan perdata 8,1. Sementara kita tahu dalam kasus ini bukan pelaku tunggal yang dilakukan oleh saudara Olivia. Banyak sekali yang terlibat, walaupun yang lain bebas. Bahkan berdasarkan salah satu putusan, pelapor itu juga ditarik, dianggap terlibat dalam persoalan ini. Nah, ini kami akan melakukan kajian secara komprehensif. Jika memang dalam putusan menyatakan bahwa ada Mrs. X terlibat dalam perkara ini, artinya yang bersangkutan harus dibawa dalam ruang persidangan untuk diuji kembali keterlibatan sejauh mana dalam tindakan pidana. Bang, upaya yang dilakukan untuk tanggal 1 April nanti seperti apa? Ya, tanggal 1 April adalah undang kembali tentang unmoneying, dan poin yang akan disampaikan pada Olivia berapa yang bisa dia sisihkan setelah mendapatkan gaji, priority terhadap kebutuhan pokoknya, kelebihannya membayar utang. Itu prinsip membayar utang. Karena menurut informasi yang diterima bahwa saudari Olivia tidak memiliki harta benda yang bisa dijual seketika lalu membayar utangnya. Dan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada kuasa hukumnya. Tameng Abang untuk melindungi aset-aset Bu Nia agar tidak... Ya, saya dan tim menjadi kewajiban yang sangat demi atas nama keadilan, kami coba mempertahankan hak-hak hukum klien kami yang bernama Ibu Nia Daniati, karena kami menganggap tidak adil ketika yang bersangkutan tidak terlibat dalam kasus pidana lalu ditarik dalam kasus perdata sebagai turut tergugat. Walaupun dalam perkara perdata, turut tergugat itu hanya bersifat tunduk terhadap putusannya. Maka kami sampaikan di dalam teman-teman media, jangan pihak lain bermimpi bahwa ingin mengembalikan kewajiban saudara Olivia dengan cara mengambil, menyita, menggugat aset pihak lain yang bernama klien saya, Ibu Nia Daniati. Bang, berarti Ibu Nia nggak akan membantu untuk membayarkan kewajiban dari Olivia sendiri ya Bang? Tidak ada kewajibannya, karena pertanggungjawaban perdata maupun pidana itu adalah dibebankan kepada personal.
dibebankan kepada personal. Kalaupun bantu itu sifatnya moral, bukan kewajiban. Kata wajib itu harus. Kalau tidak harus berarti tidak wajib. Itu moral. Ya, jadi kembali kepada saudari Olivia yang tadi di dalam ruang persidangan nanti akan disampaikan oleh lawyernya, ada itikat baik untuk mengembalikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa dibebankan menjadi 8,1 miliar? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Olivia. Abang, ini bisa dibilang pencemaran nama baik juga nggak sih? Karena kan seolah-olah masyarakat jadi menilainya ini Nia Daniati terlibat nih bang. Ya, kalau yang mau ini balik. Ya, menjadi hak publik lah ketika ada informasi yang disampaikan oleh pihak lain lalu dikonsumsi dianggap sebuah kebenaran, itu menjadi hak publik. Tetapi apa yang saya jelaskan pada hari ini bahwa secara hukum saudari klien kami Nia Daniati ditarik dalam persoalan ini adalah tidak adil. Secara hukum itu tidak dibenarkan. Apalagi tanggung renten itu tidak dibenarkan oleh hukum. Dan perbuatan-perbuatan itu ya bisa ditarik dalam perbuatan tidak menyenangkan apabila klien saya mencoba melakukan haknya dengan melakukan secara pidana. Kondisi Bu Nia sendiri gimana, Ya? Pak? Kondisi Bu Nia sendiri seperti apa? Oh, Pak? sehat, beliau sehat, memang sangat sehat. Pikiran lagi kah? Ini kan masalah cukup lama ya, Pak? Ya, Masalahnya ini masih cukup belum lama terus dan kembali. beliau sangat menghimbau bahwa persoalan ini lebih cepat lebih baik. Apalagi ini bulan puasa, lalu beliau konsentrasi pada ibadah puasanya. Lalu saya tegaskan sekali lagi bahwa perkara yang dilakukan oleh saudari Olivia sama sekali tidak ada keterlibatan baik secara langsung dan tidak langsung oleh klien saya bernama Nyonya Nia Daniati. Next. Terima kasih Mas. Terima kasih.